Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa bersama-sama kembali di ibadah online GBI Taman Modern. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita merasakan kehadiran Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya, mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu bagi setiap kami. Bagi keluarga kami, bagi rekan-rekan kami, bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan bahwasanya Engkau Allah yang berjanji. Dan Engkau selalu menepati janji-Mu ya Tuhan. Kami mau melangkah, kami mau berjalan sesuai dengan apa yang Kau inginkan dan apa yang Kau mau ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk memuji-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Terpujilah Engkau dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu boleh dirasakan oleh umat-Mu dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Katakan haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau bersorak bagi Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Di
betapa lebarnya kasih-Mu ya Tuhan. Bagi setiap kami. Kami mau terus memuji Engkau. Haleluya. Kita mau menari bagi Tuhan ya. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Begitu besar kasih tak tercurah dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib berkorban-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Mari, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya, katakan, begitu besar kasih tak tercurah di dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Amin. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Mari sama-sama katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya,
bahwa betapa dalam dan betapa lebarnya kasih-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Betapa besar kasih-Mu ya Tuhan bagi umat-Mu. Maka hari ini kami datang ya Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu ya. Ujilah setiap hati kami. Tilik setiap hati kami. Lihatlah setiap hati kami ya Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat setiap kasih-Mu bagi setiap kami. Kita boleh katakan di hadapan Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana
Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2. Bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan. Masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru, di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91. Bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudara jemaat GBI Taman Modern yang saya kasihi.
Saya percaya setiap saudara ada dalam tangan pemeliharaan Tuhan, semua sehat-sehat. Senang bisa bersama-sama dengan saudara melalui ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum saya bagikan isi hati Tuhan, firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya, mari kita berdoa sebentar. Roh Kudus yang manis, kami sambut Kau di tempat ini. Aku berdoa, aku percaya tidak ada batasan bagi kuasa-Mu, hadirat-Mu. Aku berdoa dimanapun jemaat GBI Taman Modern berada dan jemaat dari gereja lain yang mengikuti ibadah online ini, aku berdoa hadirat-Mu memenuhi tempat di mana mereka berada. Nyatakan diri-Mu sebagai roh hikmat dan roh wahyu, ajar kami untuk mengerti akan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan setiap kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu, urapi mulut lidah bibir hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saudara, saya ajak kita buka Alkitab kita dalam Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 1 sampai ayat 5. Yesaya 40 ayat 1 sampai ayat 5. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat dari segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Saudara-saudara, Yesaya pasal 40 sampai 66 itu ditulis di akhir masa pengasingan bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi tawanan, diasingkan di Babel selama 70 tahun. Nah, Yesaya 40 sampai 66 itu ditulis di akhir dari masa pengasingan. Dengan mereka hidup dalam pengasingan, menjadi tawanan, datang berbagai-bagai tantangan, datang berbagai-bagai pergumulan. Nah, Allah menyatakan nubuatan-nubuatan ini tujuannya untuk memberikan harapan dan penghiburan bagi umatnya yang sedang dalam tawanan, dalam pengasingan. Suara Tuhan datang mengatakan bahwa sekarang waktunya, sebentar lagi akan ada perubahan. Tuhan akan datang melakukan perubahan. Ketika perubahan sepertinya tidak mungkin. Hari ini, saudara, di seluruh dunia, kita sedang menjadi tawanan pandemik COVID-19. Dengan datangnya pandemik COVID-19 yang sekarang sudah berjalan di seluruh dunia kira-kira 5 bulanan, datang tantangan-tantangan lain, terutama ekonomi. Singapura 2 bulan yang lalu sudah menyatakan diri mereka resesi. Itu negara yang ekonominya kuat. Beberapa negara di Eropa, termasuk Inggris juga minggu yang lalu menyatakan mereka resesi. Pemerintah Indonesia berusaha keras supaya kita tidak masuk resesi. Jadi dengan pandemik ini datang banyak masalah. Nah, saya rindu sudah tangkap. Tapi di tengah-tengah kita semua seluruh dunia sedang ditawan dengan pandemik COVID-19. Suara Tuhan juga datang kepada kita. Yang setuju bisa kata amin. Akan terjadi perubahan. Di saat mungkin banyak orang bertanya sama saya, Pak Pendeta, kapan sih berakhir
karena saya bergerak di prophetic, banyak yang bertanya, Pak, kapan COVID-19 ini berakhir? Saudara-saudara, saya rindu semua menangkap kebenaran firman Tuhan. Ketika semua orang bertanya kapan berakhir, ketika sepertinya mustahil, saya rindu semua menangkap suara Tuhan hari ini. Ada 6 hal yang Tuhan katakan kepada kita hari ini. Yang pertama, Yesaya 40 ayat 1. Yesaya 40 ayat 1. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Apa yang Tuhan katakan hari ini? Yang pertama, terima penghiburan dari Tuhan. Saya percaya banyak saudara bergumul selama 5-6 bulan terakhir ini. Saudara-saudara mungkin bertanya kapan akan berakhir. Pagi hari ini dengar baik-baik. Apa yang Tuhan katakan? Terima penghiburan dari Dia. Ketika seluruh dunia menghadapi banyak tantangan-tantangan, Tuhan mengatakan semuanya adalah dalam kendali Tuhan. Dia mau datang ke dalam kehidupan kita dan Dia memberikan penghiburan bagi engkau dan saya. Yang setuju bisa katakan amin. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 20, firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah ambasadornya kerajaan Allah. Kita adalah wakil-wakilnya kerajaan Allah, wakil-wakilnya Allah. Saudara-saudara, di luar sana begitu banyak orang-orang hidup dalam ketakutan, hidup tanpa pengharapan. Saudara-saudara, COVID-19 itu berbahaya. Tetapi yang lebih berbahaya, strategi iblis adalah menyebar fear, ketakutan. Ketakutan itu yang bisa melumpuhkan kita. Anak-anak Tuhan yang hidup dalam ketakutan, kita tidak bisa melihat lagi janji Tuhan. Kita hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan. Fear itu bisa melumpuhkan kita. Nah, pagi hari ini terima penghiburan dari Tuhan. Dan kita punya tugas membagikan kata-kata penghiburan bagi orang-orang di luar sana. Yang mau katakan amin. Yang kedua, apa yang Tuhan katakan? Masih di ayat 1. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Allah. Saya ingin tekankan kata umatku. Apa yang Tuhan katakan? Yang kedua, kita adalah milik Allah. Dan Allah adalah milik kita. Yang setuju kata amin. Firman Tuhan dengan kata my people, Tuhan bilang. Umatku. Artinya apa? Kita adalah milik Dia. Dan Dia adalah milik kita. Saudara-saudara, apapun yang kau sedang hadapi hari-hari ini. Kesulitan-kesulitan apapun, masalah pergumulan apapun yang kau sedang hadapi. Izinkan Tuhan mengingatkan kau dan saya pagi hari ini. Engkau dan saya adalah milik Dia. Dan Dia adalah milik kita. Allah pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Dengan tangan terentang. Ya, karena nothing is impossible with me. Tidak ada yang mustahil bagiku. Nah, Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Dan dia mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Allah itu adalah milik engkau dan saya. Dan kita adalah milik Dia. Allah yang mengasihi engkau dan saya dengan kasih yang kekal. Kasih yang tanpa batas. Hari ini mungkin kita masih dalam PSBB transisi. Mungkin kita belum bisa terlalu bebas. Tetapi ingatkan diri kita sendiri. Bahwa kita adalah milik Allah. Dan Dia adalah milik kita. Jadi apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Dia pasti pelihara engkau dan saya. Yang setuju kata amin. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan. Saya memang tim pastoral di satu gereja bahasa Inggris. Tetapi saya lebih banyak dikenal sebagai itinerary preacher. Jadi hamba Tuhan yang keliling ke gereja-gereja.
ketika saudara semuanya lockdown, itu jadwal khotbah saya juga cancel. Walaupun dari waktu ke waktu ada online ibadah seperti ini, tetapi kebanyakan semua cancel. Usaha saya juga sejak bulan Maret itu berhenti. Jadi saya juga suffer sama seperti saudara. Tapi saya ingin beritahu kepada saudara, selama 5 bulan terakhir ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan pelihara kami. Tuhan yang sama pasti akan pelihara saudara. Jangan pernah lupa engkau adalah milik Dia. Dan Dia adalah milikmu. Yang percaya bisa katakan amin. Yang ketiga, apa yang Tuhan katakan? Ayat 2. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah selesai. Bahwa perhambaannya sudah selesai. Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan lebih tepat ke bahasa asli yang dikatakan that her warfare is ended. Artinya, dan peperangannya sudah berakhir. Yang ketiga yang Tuhan sedang katakan hari ini kepada kita, saudara, peperangan akan berakhir. Saudara mungkin bertanya, Pak, kapan akhir? Kapan berakhir? Pagi hari ini Tuhan katakan peperangan akan berakhir. Hari-hari yang menyulitkan, hari-hari yang menyedihkan akan berakhir. Thank you Jesus. Sekali lagi, apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, ada kabar baik, semuanya akan berakhir. Ada amin? Saudara-saudara, seluruh dunia Tuhan izinkan COVID-19. Semua di lockdown, semua berhenti. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan sedang mereset, realign seluruh dunia supaya semuanya bisa selaras dengan kehendak Dia. Kalau sudah perhatikan, saya sempat melayani di Eropa tahun 2015. Begitu banyak orang tidak lagi percaya bahwa Tuhan ada, terutama yang generasi muda. Tapi kalau sudah perhatikan dengan COVID-19, hari-hari ini kita melihat di Perancis, di Italia, orang-orang berdoa, orang-orang memuji, menyembah Tuhan. Demikian juga di Amerika. Di perempatan-perempatan orang memuji, menyembah Tuhan. Ketika George Floyd yang mati dibunuh oleh polisi, wah, demo di mana-mana sampai ke seluruh dunia ikut-ikut demo. Sepertinya dunia sedang chaos. Tetapi saudara tahu, di titik di mana George Floyd meninggal, itu sempat terjadi lawatan-lawatan Tuhan. Seorang penyembah, hamba Tuhan namanya Sean Floyd, dia adakan acara praise and worship di situ. Dan tidak sedikit saudara orang-orang di situ yang terima Yesus dan dibaptis di situ. Hari-hari ini juga sedang terjadi banyak lawatan-lawatan Tuhan. Saudara-saudara, saya rindu semua tangkap. Jangan fokus pada COVID-19-nya. Saya bukan mengajak saudara untuk anggap remeh, tidak. Kita tetap harus waspada, kita ikuti protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah. Kita lakukan itu semua. Tetapi kita tidak fokusnya sama COVID-19, kita fokusnya sama apa yang Tuhan sedang lakukan hari-hari ini. Dan yang Tuhan katakan, peperangannya sudah berakhir. Yang setuju katakan amin. Kita akan melihat lawatan-lawatan Tuhan. Yang setuju bisa katakan amin. Yang keempat, apa yang Tuhan katakan? Ayat 3. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Yang keempat, apa yang Tuhan sedang katakan? Catat baik-baik. Berikan tempat yang lebih luas bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang setuju kata amin.
Saudara-saudara, dengan masa PSBB, sekarang sih sudah PSBB transisi, di mana kita masih lebih mudah bergerak kemana-mana. Tetapi saudara, kita bisa gunakan waktu ini itu dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berikan luang yang lebih besar dalam kehidupan kau dan saya. Banyak orang-orang bertanya sama saya, Pak, di masa COVID-19 ini apa yang Pak Hari lakukan? Hari-hari. Jawaban saya cuma satu. Soak in God's presence. Berendam dalam hadirat Tuhan. Saya bangun setiap hari jam 2:30 pagi. Saya cari wajah Tuhan. Soak in God's presence. Berendam dalam hadirat Tuhan. Menantikan suara Tuhan. Menantikan pimpinan Tuhan, leadingnya Tuhan. Nanti jam 6:30 pagi saya keluar kamar. Saya ngopi, breakfast. Setelah itu saya masuk lagi ruang doa. Jadi kalau saya sudah tanya apa yang saya lakukan hari-hari, ada dalam hadirat Tuhan. Memberikan ruang yang lebih luas di dalam kehidupan saya. Dan saya rindu sesudah juga tangkap. Suara Tuhan yang keempat adalah berikan ruang yang lebih luas untuk Tuhan dalam kehidupan saudara. Jangan berikan ruang bagi ketakutan dan keraguan dalam hatimu. Strategi iblis dengan COVID-19 tadi saya sudah sampaikan. Dia sebar virus COVID-19, setelah itu fear, ketakutannya. Itu yang melumpuhkan, melebihi COVID-19-nya. Saudara, sebagai orang percaya, jangan memberikan ruang kepada fear, ketakutan. Tadi saya juga sudah sampaikan, fear, ketakutan itu bisa melumpuhkan kita. Pagi hari ini tangkap suara Tuhan. Jangan berikan ruang bagi ketakutan dan keraguan-raguan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan pasti digenapi. Hari-hari ini banyak baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, banyak berdoa, masuk dalam pujian penyembahan. Berikan ruang yang luas, seluas-luasnya bagi Tuhan dalam kehidupanmu. Yang mau katakan amin. Yang kelima. Ayat 4. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Yang kelima, apa yang Tuhan katakan, catat baik-baik. Kita dipanggil untuk menyiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Sekali lagi, kita, suara Tuhan yang kelima, kita semua dipanggil untuk menyiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Yang setuju kata amin. Saudara-saudara, seringkali kita nggak sadar dengan apa yang terjadi di seluruh dunia. Itu menjadi penghalang-penghalang ketika kita mendengar berita sana sini. Saya bukan katakan tidak perlu dengar berita. Ya, kita boleh dengar berita. Saya terus terang hari-hari ini tidak lagi mau fokus pada berita-berita mengenai COVID-19. Bukan saya anggap remeh, no. Tetapi saya tidak mau berita-berita buruk itu yang menjadi penghalang bagi kedatangan Tuhan. Bagi kita menyiapkan kedatangan Tuhan, menyiapkan diri kita. Saya rindu semua menangkap kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat tanda-tandanya, His coming is soon. Kedatangannya tidak lama lagi. Kapan? Kita nggak tahu, tapi kita lihat dan sesuai dengan apa yang dinubuatkan dalam firman Tuhan, tanda-tandanya tidak lama lagi. Hari-hari ini yang Tuhan katakan, kita harus ada dalam posisi mempersiapkan diri buat kedatangannya. Yang mau bisa katakan amin.
Yang keenam, ayat 5. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Yang keenam, apa yang Tuhan katakan? Kemuliaannya akan dinyatakan. Haleluya. Yang setuju bisa kata amin. Apapun saudara yang sedang terjadi hari-hari ini, saya ingin beritahu kepada saudara, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan firman Tuhan katakan, dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Wow. And all flesh shall see it together. So, saudara, suara Tuhan hari-hari ini. Yang pertama, terima penghiburan dari Tuhan. Dan mari kita keluar dari kehidupan nyaman kita. Kita juga bagikan penghiburan. Kata-kata dari firman Tuhan bagi orang-orang di luar. Yang mau katakan amin. Yang kedua, Tuhan katakan engkau dan saya adalah milik Dia. Dan Dia adalah milik kita. Jadi apapun yang kita sedang hadapi, kesulitan-kesulitan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan pasti pelihara kita, karena kita adalah milik-Nya. Dan suara Tuhan yang ketiga, peperangan akan berakhir. Yang setuju kata amin. Yang keempat, berikan ruang seluas-luasnya dalam kehidupan kita bagi Tuhan. Ini waktunya kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Ini waktunya kita sungguh-sungguh tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Baca, renungkan firman Tuhan. Bangun kehidupan doa, bangun kehidupan yang suka memuji, menyembah Tuhan. Suara Tuhan yang kelima, persiapkan diri kita buat kedatangan Tuhan. Yang keenam, kemuliaannya pasti akan dinyatakan. Saudara-saudara, selama 5 bulan COVID-19 ini, saya mau beritahu ke saudara, saya sempat mendoakan 3 orang positif COVID-19 melalui video call, melalui WhatsApp messages. Ketiga-tiganya hari ini mereka sudah sembuh. Tidak ada batasan bagi kuasa Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di masa pandemik COVID-19, ketika Roh Kudus tiba-tiba utus saya dengan istri untuk melayani seorang ibu umur 60 tahun lebih, mau bunuh diri, kelihatan terikat kuasa kegelapan. Dan ibu ini adalah seorang lesbian. Jadi karena mengalami dilecehkan dari masa kecil, begitu remaja sampai dia umur 60-an, dia hidup sebagai seorang lesbian. Waktu Roh Kudus bilang, padahal dia sedang tinggal dengan 2 orang lain yang juga positif COVID-19. Jadi ketiga orang ini sedang tinggal di satu rumah diisolasi. Sekali lagi saya bukan mengajak saudara anggap enteng, anggap remeh, sembrono, bukan. Kalau dipimpin oleh Roh Kudus, baru engkau jalan. Waktu Roh Kudus bilang, untuk saya dan istri layani, kami pergi. Hanya dengan masker kami datang ke sana. Saya beritahu kepada saudara, siang hari itu, ibu yang dari remaja sampai umur 60-an, lesbian. Pertama kali dalam hidupnya, dia dilepaskan dari roh lesbian. Dan saya doakan dia dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, kita mulai melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan saya percaya sebentar lagi kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa dinyatakan. Kita akan melihat lawatan-lawatan Tuhan di Indonesia, di jalan-jalan, di mal-mal, di sekolah-sekolah, di tempat pekerjaan, di mana
Di mana-mana sudah kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jangan fokus sama COVID-19, tapi fokus kepada apa yang Tuhan sedang lakukan hari-hari ini. Thank you Jesus. Saya akan tutup firman Tuhan dengan Yesaya 43 ayat 19. Saya akan bacakan dari Alkitab bahasa Inggris NLT. Nanti saya akan terjemahkan. For I am about to do something new. See, I have already begun. Do you not see it? I will make pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wastelands. Artinya dengar baik-baik. Aku akan membuat sesuatu yang baru. Lihat, aku sudah memulai. Apakah engkau tidak melihat? Aku akan membuat jalan melalui padang gurun. Aku akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Wow. Seluruh dunia hari-hari ini ada di padang gurun, di padang belantara. Tetapi kabar baik ya, Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Hari-hari ini kita sedang mendengar istilah new normal. Normal yang baru. Ya, Tuhan sedang membuat normal yang baru. Dan itu sudah dimulai. Dikatakan, Tuhan bilang begini, do you not see it? Apakah engkau tidak melihat? Saya rindu pagi hari ini semua tangkap firman Tuhan, mata rohanimu terbuka. Sehingga engkau dapat melihat, jangan hanya melihat kepada berita-berita buruk. Jangan fokus sama berita-berita buruk. Tapi minta mata rohanimu dibuka sehingga engkau bisa melihat bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Tuhan sedang membuat jalan di padang gurun. Tuhan sedang membuat sungai-sungai di padang belantara. Kemuliaan Tuhan akan segera dinyatakan dengan luar biasa. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui kehidupan saudara dan saya. Mari saya ajak semua tutup mata, saya mau ajak kita mau berdoa. Bapa, aku berdoa firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dimanapun jemaat GBI Taman Modern dan jemaat lain yang mengikuti ibadah online ini, dimanapun mereka berada, Roh Kudus Kau jamah mereka, buka mata rohani mereka. Aku berdoa setiap ketakutan, setiap keraguan-raguan, kekhawatiran, aku cabut dalam nama Tuhan Yesus. Terima penghiburan dari Tuhan hari-hari ini. Persiapkan dirimu buat kedatangan Tuhan. Dan buka luas-luas hatimu buat Tuhan. Aku berdoa Tuhan berkati mereka di mana mereka pun berada. Pakai setiap mereka untuk menjadi alat-alat-Mu yang menyatakan kemuliaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Selamat hari Minggu.